Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang teorema sisa. Misalkan fx dibagi px dengan hasil bagi hx dan sisa sx, maka diperoleh hubungan fx sama dengan px kali hx tambah sx. Jika fx berderajat n dan px pembagi berderajat m dengan m kurang dari sama dengan n, maka hx berderajat n kurang m. Sedangkan sx berderajat maksimum m kurang 1. Teorema untuk sisa adalah yang pertama, jika fx berderajat n dibagi dengan x kurang k, maka sisanya s sama dengan fk. Sisa fk adalah nilai suku banyak untuk x sama dengan k. Jadi k-nya disubstitusi ke fx ya. Yang kedua, jika fx berderajat n dibagi dengan ax tambah b, maka sisanya s sama dengan f negatif b per a. Sisa S sama dengan F negatif B per A adalah nilai untuk X sama dengan negatif B per A. Dan selanjutnya, pembagi berderajat M lebih dari sama dengan 2 yang dapat difaktorkan, maka sisanya berderajat M kurang 1. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang pertama, yaitu untuk pembagi berbentuk linier X kurang K. Tentukan sisa S pada pembagian suku banyak jika X pangkat 6 kurang 4X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 kurang 27 dibagi dengan X tambah 2. Nah, berarti ini adalah Fx ya. Kemudian X tambah 2-nya itu adalah pembaginya, yaitu Px. Nah, sekarang untuk mencari sisa tinggal disubstitusi saja. Jika Px sama dengan X tambah 2, maka X-nya itu adalah negatif 2 ya. Maka S sama dengan F negatif 2, tinggal disubstitusi ke Fx. Negatif 2 pangkat 6 dikurang 4 kali negatif 2 pangkat 4 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 dikurang 27. Negatif 2 dipangkatkan 6, positif 64, negatif 4 dikali negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu kan 16 dikali negatif 4, negatif 64. Negatif 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, dikurangi 27. 64 dikurangi 64, 0. Ditambah 8, 8 dikurang 27, negatif 19. Jadi sisanya adalah negatif 19. Kemudian yang kedua, tentukan nilai K jika X pangkat 3 dikurang 2K kurang 1 X kuadrat tambah 3X tambah 3K kurang 2 dibagi X tambah 2 bersisa negatif 7. Jadi di sini untuk sisanya sudah diketahui, tetapi ada nilai K yang harus dicari. Nah, ini bisa dengan menggunakan metode Horner ya, seperti itu. Kita tuliskan dulu koefisien dari masing-masing variabel ya. Untuk X pangkat 3 berarti koefisiennya 1. Untuk yang koefisien X pangkat 2 negatif 2K tambah 1. Kemudian untuk koefisien X-nya 3 dan untuk konstantanya 3K kurang 2. Dibagi X tambah 2 berarti X-nya sama dengan negatif 2. Simpan di sini, satunya turunkan, 1 kali negatif 2. Negatif 2 disimpan, negatif 2K ditambah 1 ditambah negatif 2. Negatif 2K dikurang 1. Kemudian negatif 2K dikurang 1 dikali negatif 2. Negatif 2K kali negatif 2 positif 4. Kemudian negatif 1 kali negatif 2 positif 2. Lalu 3 ditambah 4K ditambah 2 berarti 3 tambah 2-nya 5, 4K-nya tetap. 4K tambah 5 dikali negatif 2, 4K dikali negatif 2, negatif 8K. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Kemudian jumlahkan
negatif 2 ditambah negatif 10, negatif 12, 3K ditambah negatif 8K berarti negatif 5K. Sisanya berarti kan negatif 5K kurang 12, tapi tadi sisanya kan sudah diketahui yaitu negatif 7 ya. Sehingga negatif 5K sama dengan negatif 7 tambah 12, negatif 5K sama dengan 5 ya. Kemudian K sama dengan 5 dibagi negatif 5, negatif 1. Jadi nilai K-nya adalah negatif 1. Selanjutnya yang kedua, contoh pembagi berbentuk linier AX tambah B. Tentukan sisa pembagian dari Fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 21x kuadrat tambah 9x kurang 1 dibagi 5x tambah 1. Nah, kita akan melakukan dua cara. Yang pertama dengan teorema sisa 2 Fx dibagi 5x tambah 1. Berarti sisanya itu adalah ya F negatif 1/5. Nah, kita substitusi ke Fx ini menjadi 5 dikali negatif 1/5 pangkat 3 ditambah 21 kali negatif 1/5 pangkat 2 tambah 9 kali negatif 1/5 dikurang 1. Nah, sekarang pangkatkan dulu yang di dalam negatif 1/5 pangkat 3. Kalau 1 dipangkatkan 3 tetap 1, negatif 5 dipangkatkan 3, negatif 125. Lalu yang ini 21 dikali negatif 1/5 pangkat 2, berarti 1/25. Ditambah 9 kali negatif 1/5 dikurang 1. Lalu ini kalikan yang di luar dengan yang di dalam kurung. 5 kali negatif 1/125, negatif 5/125. 21 kali 1, 21/25, 9 kali negatif 1/5, negatif 9/5 dikurang 1. Nah, ini disamakan penyebutnya. Kita ambil 25 agar tidak terlalu besar. Berarti yang ini, yang negatif 5/125 diperkecil. Semuanya pembilang dan penyebutnya dibagi 5 sehingga menjadi negatif 1/25 ditambah 21/25 dikurangi 45/25 dikurang 1. Ini negatif 1 ditambah 21, 20 dikurangi 45, negatif 25/25 dikurang 1. Karena ini sama, 25/25 jadi negatif 1. Negatif 1 dikurang 1, negatif 2. Jadi sisa pembagiannya adalah negatif 2. Selanjutnya, cara skema Horner. Akar pembaginya kan 5x tambah 1, sehingga x sama dengan negatif 1/5. Nah, koefisien suku banyak 5x pangkat 3 tambah 21x kuadrat tambah 9x dikurangi 1 adalah 5, 21, 9, dan negatif 1. Nah, langsung masukkan ke sini. 5-nya turunkan dikali negatif 1/5. Berarti negatif 1. 21 ditambah negatif 1, 20. 20 kali negatif 1/5, negatif 4. 9 ditambah negatif 4, positif 5. 5 kali negatif 1/5, negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Jadi sisa pembagiannya adalah negatif 2. Selanjutnya, contoh pembagian berbentuk kuadrat yang dapat difaktorkan menjadi x kurang a kali x kurang b. Tentukan sisanya jika x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 2x tambah 6 dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, di sini misalkan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 6. Maka pembagian fx dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 adalah x kurang 3 dikali x tambah 1. Jadi ini ya harus difaktorkan terlebih dahulu. Nanti akan mendapatkan sisa Sx sama dengan Mx tambah N. Jadi ini pemisalannya boleh. Misalnya minggu kemarin pakai Px tambah Q, tidak apa-apa. Ya. Kalau di sini memakai Mx tambah N. Sekarang ya langkah yang pertama F3. F3 ini dari mana? Karena kan dari x kurang 3, maka x-nya sama dengan 3. Jadi dicari dulu F3 sama dengan M3 tambah N. Ya. F3 ini berarti ngambilnya kan dari Fx ya. Nah ini dari sini 3
pangkat 3 tambah 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 ditambah 6 sama dengan 3M tambah N. Kemudian 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 9 kali 2 18, negatif 2 kali 3 negatif 6 ditambah 6 sama dengan 3M tambah N. 27 tambah 18 dikurang 6 tambah 6, negatif 6 tambah 6 kan 0. Berarti 45 sama dengan 3M tambah N. Ini simpan dulu sebagai persamaan yang pertama. Sekarang untuk yang X sama ditambah 1, berarti X sama dengan negatif 1 ya. Maka F negatif 1 sama dengan M kurang 1 tambah N. Berarti negatif 1 pangkat 3, negatif 1, 2 kali negatif 1 pangkat 2, positif 2, negatif 2 kali negatif 1, positif 2, ditambah 6 sama dengan negatif M tambah N. Negatif M ini karena M dikali negatif 1 ya. Lalu negatif 1 tambah 2 tambah 2 tambah 6, ini hasilnya 9 sama dengan negatif M tambah N, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang ke-1 dan yang kedua, kita cari nilai M dan N ya. 45 dikurang 9, 36. 3M dikurang negatif M, 4M. N dikurang N, 0. Sehingga 36 sama dengan 4M ya. Nah, maka M sama dengan 36 dibagi 4 yaitu 9. Selanjutnya, kita substitusi M sama dengan 9 ke persamaan 2 untuk mencari nilai N. Negatif M tambah N sama dengan 9. Negatif 9 tambah N sama dengan 9. N sama dengan 9 ditambah 9. N sama dengan 18. Maka di sini didapat M sama dengan 9 dan N sama dengan 18. Setelah itu masukkan ke SX sama dengan MX tambah N. M-nya kita ganti dengan 9 dan N-nya kita ganti dengan 18. Jadi SX-nya adalah 9X tambah 18 ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Insya Allah untuk contoh lain dari teorema sisa akan disampaikan di video selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.